Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya, sahabatku sebangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel kami. Dan hari ini kita sedang berada di salah satu kebun durian yang luar biasa teman-teman. Bersama saya sudah ada Mas Eko Yulianto alias Banyumas Bibit 88. Kita mau ngobrol tentang seputaran perdurianan duniawi ya teman-teman. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol tentang durian, tentang bagaimana masa depan durian, masa depan perbibitan, dan semua yang berkaitan dengan durian, Mas Eko. Wih, panjang lebar. Luar biasa ya, makanya siapin kuotanya kan gitu kira-kira. Iya. Nah, yang pertama kita sedang berada di mana nih, Mas Eko? Di Banyumas, Masih di bagian Banyumas ya, bagian barat. barat. Gitu saja ya. Kita agendanya ngapain nih di kebun ini, Mas Eko? Ya, saking bingungnya nggak ada pekerjaan ya. Ya, terus Iya, makanya ya kita cari kesibukan kan gitu. iya, salah satunya Enggak dengan lah, jadi mendatangi mendatangi salah satu kebun owner atau kebun customer. ya, Iya. customer kayak gitu. Dan di sini akan kita bahas juga ya, mudah-mudahan nanti banyak ilmu yang kita ambil dari kebun sini ya. Betul, karena setiap perjalanan adalah setiap perjalanan adalah pengalaman, Mas Eko. Karena ada orang bilang itu setiap luka punya cerita. Beuh, keren gak tuh? Betul. Nah, Mas Eko, kebun ini kan historinya sangat panjang nih. Mm-mm. Ada udah berbagai udah datang dari berbagai macam penjuru dunia itu, dalam artian apa namanya tuh? Konsultan. Konsultan lah gitu, konsultan. Jadi udah banyak banget nih yang datang ke sini, bahkan ya sekedar untuk main, sekedar untuk jalan-jalan, bahkan ada beberapa yang pada akhirnya dijadikan konsultan. Namun demikian, ternyata ada beberapa temuan kita, Mas Eko, yang menurut kita kurang tepat, yaitu adalah salah satu penggunaan unsur atau hormon pemacu buah durian, sehingga banyak ditemukan pohon-pohonnya itu mulai mati ya, menuju ke arah kemati begitu ya, Mas Eko ya. Stuck ya, Stres, pokoknya stres. stroke begitu ya. Stroke. Gitu. Nah, kita kira-kira menurut sampean nih, Mas Eko, dari sudut pandang sampean sebagai penjual bibit, kemudian sebagai petani durian juga, tentang adanya penggunaan hormon atau pemacu untuk buah durian itu bagaimana sih menurut pendapat sampean, Mas Eko? Nah, masuk kita kan? Masuk. Gitu. Oke, masuk Pak Eko ya. Jadi kembali ke pendapat masing-masing lah ya. Iya. Tapi kalau saya sendiri sih tidak merekomendasikan untuk memakai perangsang. Toh kalau pohon itu udah waktunya berbuah, dia akan berbuah. Jadi perawatan yang kita terapkan itu memang ada dua masa ya. Dua masa atau dua kategori begitu ya? Yang pertama itu dari kita nanam sampai usia 3 tahun itu masa pertumbuhan atau masa vegetatif. Dan 3 ke 4 tahun itu masa generatif atau pembuahan kayak gitu. Jadi sebenarnya simpel ya, Mas Eko. Artinya di dalam dunia perdurian itu, khususnya untuk pohonan durian itu hanya ada 2 masa, yaitu masa vegetatif dan masa generatif. Nah, mungkin yang membedakan untuk masa-masa vegetatif dan juga masa generatif itu perlakuannya seperti apa sih, khususnya untuk pupuknya begitu barangkali, Mas Eko? Siap. Untuk pupuk yang kita berikan ya, kalau masa pertumbuhan, masa vegetatif, ya kita fokus untuk ke pertumbuhan dulu supaya pohon itu kokoh, dahannya bagus, daunnya juga sehat. Nah, itu yang dibilang masa vegetatif. Jadi kita fokus ke situ dulu. Fokus ke pertumbuhan Dulu. Kalau pohon sudah kokoh, sudah besar, sudah kuat, sudah layak begitu ya. Dan nanti ketika di usia 3 ke 4 tahun dan seterusnya, nah barulah kita masuk ke masa generatif. Jadi pupuk yang kita berikan ya, itu kalau untuk masa pertumbuhan kan pupuk seimbangnya rata-rata menggunakan pupuk
NPK 16-16 yang seimbang lah ya. Seimbang. Pupuk seimbang. Jadi pupuk untuk pertumbuhan. Jadi tinggi nitrogen, Kalsium, kalium, kalsium dan sama fosfatnya. fosfat itu sama ya, sama rata. Sama rata, berarti Sama rata. seimbang. Itulah yang dinamakan NPK seimbang gitu ya. Betul. Dan kalau nanti sudah memasuki untuk penyemprotan dulu ya. Untuk penyemprotan dulu juga kita fokus ke kayak gandasi kan ada 2 versi, hasil daun. Buah sama gandasil daun ya. Jadi untuk pertumbuhannya kita pakai gandasil Daun. masa mau pakai gandasil buah. Bener Nanti juga. Pohonnya baru segede timun sudah keluar bunga malah. Ya, artinya lebih kepada penyesuaian nutrisi aja sih Mas Eko ya, bukan tentang dipacu atau bagaimana, tapi lebih kepada apabila nutrisinya tercukupi, maka pada saatnya nanti dia akan berbuah sesuai dengan postur tubuhnya, begitu kira-kira begitu ya. Iya, kalau sudah waktunya berbuah dia akan berbuah. Makanya Ya. ada 2 versi itu. Jadi kalau udah masuk masa generatif, ya kita pupuknya robah. Jadi tinggi kalium sama fosfatnya. Nitrogennya yang diturunkan, Nitrogennya dikurangi. malah Jadi dikurangin gitu ya. unsurnya ya. Unsur nitrogennya. Misalkan nitrogen ada NPK grower atau NPK profesional. Itu kan kalau NPK profesional dia 9-25-25. 9-nya nitrogen, 25-nya P sama K-nya itu 25-25. masing-masing 25. Jadi kadar kandungan nitrogennya lebih sedikit ketimbang kadar fosfat dan juga kaliumnya. Betul. Luar biasa nih teman-teman. Jadi lebih ke, sekali lagi lebih ke penyesuaian jenis pupuknya aja atau kandungannya ya Mas Eko ya, bukan yang aneh-aneh begitu. Jenis pupuk banyak. Banyak. Kalau ya kita harus pinter-pinter mana yang bagus dan mana yang kurang Iya. bagus. Dan sepanjang kandungannya sama, saya kira merek apapun boleh Mas Eko ya. Boleh. Karena kita tidak terafiliasi dengan merek salah satu merek pupuk gitu kan. Banyak juga kita temukan di pekebun-pekebun ya, para petani yang menanam kasih saran pupuk ini bagus pakai, kasih saran ini ada lagi, Iya, pasti selalu ada, apalagi yang pekebun-pekebun hektaran. betul. Pasti ada yang menyarankan Ada. pakai ini. Ya kadang-kadang kan marketingnya ada yang terjun ke lapangan Mas Eko buat promosi gitu-gitu kan. Gitu. Nah itu malah yang terjadi pohonnya malah Resisten gitu ya maksudnya. Jadi kayak kebal gitu mungkin ya. kebal. Jadi pupuk apapun nggak masuk. Nah berarti kalau boleh dibilang sesungguhnya perawatan pohon durian mulai dari pertumbuhan sampai dengan masuk masa generatif atau pembuahan itu simple ya Mas Eko ya. Sebenarnya simpel lah. Jadi sama saja kayak kita makan ya, ada sayur ada lauk. Sesekali makan ikan lah gitu ya. Iya betul. Gitu. Jadi kan ada apa ya? Nutrisinya tercukupi lah gampangannya gitu ya. Nutrisi 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Sama. Jadi kita harus mengetahui unsur-unsur yang Dibutuhkan pohon durian. tersebut. Siap. Gitu. Nah sekarang nih Mas Eko, oke lah kita kayak saya kira teman-teman udah pada mulai paham nih tentang 2 masa tadi itu, masa pembuahan dan masa pertumbuhan. Saya kira teman-teman sudah banyak yang paham. Terus kita masuk ke penggunaan pupuk nih. Kita ini kan termasuk golongan atau yang menganut paham tentang pupuk organik dan juga pupuk anorganik. Nah, menurut sudut pandang sampean itu sejauh mana sih atau sepenting apa sih peran dari pupuk organik ini Mas Eko? Apakah perlu apakah enggak gitu menurut Mas Eko? Oke, antara pupuk organik dan anorganik, kimia dan pupuk kandang gitu ya. Siap. Sederhananya begitu ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi untuk pupuk kimianya ya karena kita berkebun itu mengejar target, Hasil. mengejar hasil. Oke. Jadi ya kita tetap, kalau saya sih tetap pakai Yang non organik gitu ya. Ada yang ya kembali ke selera lah ya, atau Kebutuhan. Maksudnya kalau menurut saya sih jangan dilihat dari selera ya, tapi lebih ke kebutuhan pohon duriannya. Gitu. Karena ternyata setelah kita pelajarin Mas Eko, unsur organik itu juga diperlukan oleh tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah Mas Eko. Kalau kita coba perhatikan tanah atau kebun durian yang full menggunakan pupuk non organik ya, dalam hal ini bukan pupuk kandang begitu. Seringkali kita temukan itu tanahnya kemudian menjadi keras, lalu kayak binatang-binatang cacing dan sebagainya itu tidak tumbuh, tidak ada lagi, bahkan
Nah, itulah yang kemudian menurut saya peran dari pupuk organik itu menjadi sangat penting, Mas Eko. Gitu. Kedua-duanya itu sama penting. Ya harus balance, maksudnya harus berjalan beriringan antara organik dan non organik. Gitu. Menurut saya sih gitu sih, Mas Eko. Betul. Jadi Gitu. ya memang seperti itu. Jadi usahakan atau upayakan untuk pupuk kimia Tetap dikasih. dikasih 1 bulan sekali. Terus kemudian Maupun dua minggu sekali, tergantung dosis yang diberikan untuk ya, masa teman-teman. pertumbuhan. Kalau untuk pupuk kimianya boleh digunakan, kalau saya sih lebih suka 3 bulan sekali ya. Kalau organiknya. Organiknya Organiknya. 3 bulan sekali. Iya. Dosis juga menyesuaikan lah. Betul. Saya Nah, lebih suka sedikit-sedikit tapi continue atau rutin. terus menerus gitu ya. Jadi biar kata sedikit tapi terus menerus daripada banyak tapi nggak tahu kapan lagi ngasihnya gitu ya. Betul. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, oke. Kemudian kita lanjut ke masalah atau Penyakit. persoalan yang sudah mulai ramai sekarang ini khususnya di teman-teman petani durian tentang perangsang, atau saya agak sungkan menyebutnya tetapi saya harus sebutkan tentang hal ini teman-teman, yaitu tentang paklobutrazol nih Mas Eko. Mungkin dari jenengan, dari sudut pandang jenengan ini seperti apa gitu, karena yang saya ketahui, mungkin saya yang kurang pengalaman atau bagaimana, tetapi seringkali kita temukan bahwa hasil dari paklobutrazol itu, nah saya jadi nggak tahu nih, saya sendiri yang tidak tahu karena kebodohan saya barangkali, tentang efek dari paklobutrazol ini teman-teman. Karena kita gini ya, kita mulai dari mana nih Mas Eko yang enak nih, saya agak sulit nih ngejelasinnya. Jadi antara pohon yang dipaklo dengan yang tidak, momentum berbuahnya itu kan hampir sama waktunya Mas Eko. Misal nih saat ini kan sekarang ini kita buat video ini bulan tanggal 9 Juni 2024. Kemudian ada juga teman-teman yang sudah mulai mengaplikasikan paklobutrazol atau rangsangan itu tadi. Nah, memang momen-momen seperti ini di bulan-bulan Juni seperti ini kan memang umumnya pohon durian sedang mulai berbunga Mas Eko. Ya. Jadi tujuan, Iya kan? mungkin tujuannya ya. Tujuan paklobutrazol itu kan supaya berbuah di luar musim. Lebih ke situ mungkin ya. Mungkin sih arahnya ke situ, karena kalau misalkan dengan adanya teknologi ya, kayak katakanlah paklo itu kan menurut saya itu merupakan sebuah terobosan ya, atau jalan pintas atau ya biar cepat berbuah gitu kan. Kalau misalkan buahnya dikeluarkan pada saat musim, ya hasilnya mungkin harganya akan sama kan dengan harga panen yang lain toh. Tapi kalau misalkan kita bisa lakukan perangsangan atau dipaklo kemudian berbuah di luar musim, itu baru akan menghasilkan harga yang bagus, karena di saat yang lain nggak ada buah, situ ada buah sendiri kan, kira-kira begitu. Betul sekali. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita tahu bahwa itu adalah hasil paklo? Untuk ciri-ciri buah. Iya, secara keseluruhan barangkali gitu. Oke. Secara keseluruhan ya. Iya. Tapi itu banyak apa ya namanya? Banyak pendapat Ya, banyak pendapat yang tentang berbeda, yang atau- pro dan yang kontra begitu ya. Gitu. Jadi ada yang suka, Ada yang tidak. ada yang tidak. Pasti, itu pasti. Tapi kalau saya sih lebih baik ya kayak tadi, sesuai, Alami. prosedur yang kita terapkan dari awal. Jadi jangan tidak menggunakan sistem perangsangan tadi gitu ya. Enggak. Jadi memang kan ada dua fase. Dua fase, fase vegetatif dan fase Generatif. Jadi nggak usah pakai paklo-pakloan lah. Lebih baik pakai cara yang pemenuhan nutrisi itu tadi aja gitu ya. Pupuk Gitu. yang kita berikan dari awal itu dari awal penanaman sampai usia 3 tahun, yaitu pupuknya Gitu. Kemudian masuk ke masa pembuahan beda lagi gitu ya. lagi kayak gitu. Tinggal disesuaikan begitu ya Mas Eko. Tapi kalau kita paksakan pengen cepat-cepat berbuah, toh hasilnya ya memang berbuah, bisa berbuah. Tapi kalau pohonnya rusak, itu kan pohon sudah kita nunggu sampai Pohon besar kan itu lumayan lama. paling enggak 3 tahun. Waktu dan tenaga begitu ya. Tapi pada saat sudah besar nanti tiba-tiba dipacu begitu misalnya. Ada yang menyarankan pakai Ini aja pupuk makanya ini ya, supaya biar berbuah. ya. Nah,
yang terjadi seperti di belakang kita ini. Iya. Ini salah satu korbannya, kayak gitu ya. Salah satu korban. Nah, kita juga belum tahu nih teman-teman, apakah paklo yang beredar di teman-teman di kalangan teman-teman petani itu apakah sama dengan yang digunakan di sini, kita tidak tahu juga. Karena menurut saya banyak sekali macamnya tuh Mas Eko tentang pupuk Mayoritas paklo itu. paklo itu Mm. Gold Star. Tetap ada gold star-nya. Kalau mereknya tetap ada gold star. Cuma Menurut sampean tetap ada gold star-nya gitu ya. tetap Gold Star, mereknya Gold Star. Cuma kan ada yang diaplikasikan dengan cara di spray dan di Kocor atau mungkin di remake ya, atau mungkin di apa namanya, dibungkus ulang gitu ya. Gitu. Soalnya oknum-oknum penjual pupuk, Mm. mereka saya sempat nemuin Mm. mereka beli Gold Star terus dikemas sendiri, Oh, jadi diracik sendiri. diracik sendiri, dicampurin yang lain. Fotonya udah beda. Udah beda. Nanti ngomongnya itu hasil formula sendiri gitu ya. Iya, dijual Padahal dengan harga yang lumayan tinggi. tinggi. Nah, ini menjadi Saya pernah nemuin itu. iya. Wah, ini nggak mau nyebut. jangan. Iya. Lah, ini menarik ya teman-teman. Jadi karena berangkat dari industri durian yang sudah mulai dilirik oleh kalangan-kalangan atas, barangkali Mas Eko ya, kita rasakan sendiri ya. Bukan sih, kita bukan ke eksportirnya, tapi lebih ke ini. Jadi durian itu, segala hal yang berkaitan dengan durian itu sekarang sudah dijadikan bisnis Mas Eko. Mulai dari bibitnya. Sekarang yang main bibit itu udah bukan petani lagi Mas Eko, Terus tapi bos-bos besar yang ya kita tahu lah gitu kan teman-teman. Kemudian yang gokilnya lagi nih teman-teman, sekarang banyak lahir apa namanya nih, konsultan Mas Eko. konsultan. Iya, konsultan yang ngeri ya kan, yang tarifnya lumayan mahal gitu. Kayak Mas Eko kalau datang ke kebun kayak gini nih, berapa nih tarifnya nih Mas Eko? Kalau saya sih kalau bukan panggilan ya, Per jam atau per menit atau gimana? ya kalau saya sih perkunjungan ya, perkunjungan kayak gitu. Kunjungan berapa? 10 juta bro, tergantung trayeknya ya, Tergantung jauh dekatnya gitu ya. jauh dekatnya. Iya, akomodasi ditanggung sama Terus ridersnya gitu ya. iya betul. Rokoknya Marlboro. Terus Tapi minumnya Mas Eko minumnya aduh nggak bawa lagi. apa? Maunya apa biasanya? Mintanya apa? UC 1000 UC 1000 berapa kaleng? Berapa botol? ya 5 lah cukup. Terus mobilnya untuk jemput minimal apa? Minimal Yang penting jangan pakai angkong. jangan pakai arko gitu ya. Ngawur lama-lama nih ngawur ini. Iya. Enggak lah. Itu Jadi intermezzo ya teman-teman. kalau kita berkunjung ke kebun customer kita Iya. atau yang membeli bibit ke kita, itu memang kita gratis, free ya, karena kita memberikan servis atau dampingan ke customer kita. Ya, ke customer Walaupun kita. kadang-kadang ada juga yang nggak tahu belinya di mana, curhatnya ke kita. Banyak. Tapi ya kita tanggepin Dengan senang hati. dengan senang hati. Dan gondok sedikit. Ya sedikit. Iya. Tapi ya jangan sampai pelit ilmu lah. Ya sedapat mungkin, kalau misalkan ada yang kita perlu share ya kita share ya teman-teman. Gitu. Jadi saya lanjutkan ya teman-teman. Tadi kan kita sudah, ini mati nih Mas Iko, kita gantian aja pakai itu. Oke. Nah tadi saya lanjutkan sedikit ya teman-teman, bahwa industri durian ini sudah dilirik atau sudah mulai saya nggak, iya saya tadinya mau ngomong tercemar gitu ya, tapi enggak ya, karena gini Mas Eko. Jadi banyak konsultan-konsultan yang menurut saya tuh secara kompetensi menjadi kok sangat kurang Mas Eko. Kan kadang-kadang orang biar cepat kembang kasih gold star gitu kan, ternyata kan itu sudah masuk ke kategori, masa konsultan ngomongnya gitu kan coba konsultan, kalau konsultan yang memang berpikirnya untuk jangka panjang ya nggak mungkin lah untuk ambil jalan pintas ke situ. siap Ya toh? siap. Pasti kesehatan pohon yang dijaga. Iya, reputasi pasti kan akan hancur. Betul. Tapi kalau konsultan yang abal-abal, lah mumpung ada job ini, kesempatan emas, kapan lagi ya toh? Iya. Saja sudah kayak sudah. gitu. Apalagi umumnya nih teman-teman, kebun durian zaman sekarang itu orang-orang yang duitnya udah terlanjur banyak.
Jadi oleh karena dilihat itu, boh ini boleh nih dicariin cuannya nih gitu kan. Ini manfaatin teman-teman. Jadi mesti pandai-pandai lah teman-teman. Karena ada juga banyak video atau hasil jalan-jalan kita gitu ya ke tempat teman-teman semuanya, customer-customer kita begitu. Ada loh ternyata kebun durian yang hanya menggunakan pupuk yang sangat sederhana ya. Sebagai contoh, di Ciamis daerah Cimaragas itu ada APN Farm yang pupuknya hanya menggunakan kotoran kambing. Jadi di sana ada 6.000 pohon tumbuh dengan sangat baik dan berbuah di luar musim gitu teman-teman. Gitu. Jadi menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi untuk apalagi kadang-kadang kita mesti konsultan lah segala macam. Ya kalau memang berkompeten nggak masalah, tapi yang sering kita temukan itu kan konsultan yang menurut saya kurang kompeten lah gitu. Jadi ya tadi dasarnya itu karena durian ini sudah mulai dilirik oleh berbagai kalangan, khususnya buat kalangan-kalangan eh ya berbagai macam lah, dari berbagai macam latar belakang gitu teman-teman. Kadang-kadang ada yang jadi tiba-tiba jadi konsultan ya kan, tiba-tiba jadi istilahnya ya konsultan lah, gampangannya ngomongannya bahasa gitu aja mas ya. Tiba-tiba jadi konsultan gitu kan, nanti ujung-ujungnya jualan pupuk ya kan, gitu-gitu kan banyak tuh teman-teman gitu. Nah standar 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 apa namanya tadi itu, standar SOP perawatan itu kan banyak ya mas Eko, banyak kan. Standar SOP masing-masing kebun kan mungkin berbeda gitu. Karena kontur tanahnya kan juga berbeda. Betul, jadi pengolahan enggak setiap lokasi penanganannya itu sama. Nggak bisa, Mm-mm. tidak bisa disamaratakan Memang gitu. berbeda. Malah kalau bisa pupuk yang kita gunakan di musim kemarau sama di musim hujan itu juga beda. Harusnya beda. Harusnya. Tapi kita nggak usah bahas lah. Nanti takutnya salah persepsi. Salah persepsi ya. Karena juga kita masih dalam tahap masih belajar ya. Iya, Dari, betul sekali teman-teman. mm-mm. Jadi apapun yang kita sampaikan itu adalah murni hasil pengalaman atau hasil jalan-jalan kita, gampangannya gitu ya Mas Eko ya. Ya, karena memang ada pepatah bilang eh, kejarlah ilmu sampai negeri jiran. Nggak nyambung, Hah? nggak nyambung. Iya sampai negeri jiran. Jadi ilmu kita satu sambil berjalan. Oh iya, kalau itu setuju. Kan gitu ya. Ya toh. Iya benar benar benar. Di mana tempat itu ada ilmu yang kita petik. Setiap perjalanan adalah pengalaman, kira-kira begitu Mas Eko ya. Luar biasa. Wah keren sih teman-teman. Nah jadi itu tadi ya, karena sekarang ini dunia perdurianan sudah mulai dilirik oleh banyak banyak kalangan, baik kalangan yang baik dan yang buruk begitu, yang hanya mengambil keuntungan dari satu sisi saja. Dan juga ya sekarang ini kita sulit membedakan teman-teman, kita hari ini sulit sekali membedakan mana yang murni memberikan edukasi dan bimbingan, mana yang nyari keuntungan. Betul Mas Eko? Betul. Rata-rata jual putus. Jual putus, kemudian Pak kalau pohonnya pengen gini Bapak mesti salto dulu 10 kali ya kan. Bapak mesti beli obat ini satu botol 300.000. Ini mesti disemprotkan nanti biar tim saya yang nyemprot. Ini nanti buahnya nggak berhenti berhenti. Kalau pengen berhenti Bapak mesti telepon saya lagi. Nah gitu-gitu kan banyak terjadi sekarang ini Mas Eko. Iya ujung-ujungnya cuan lah ya. Ujung-ujungnya nyari duit. Makan nomor satu cuan. Ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita terapkan berbisnis juga sambil menjalin silaturahmi. Oh saya sangat setuju. Kayaknya sih itu lebih Lebih oke. lebih oke dan bawahannya juga lebih Lebih panjang menurut dari segi iya di hati komunikasi. lebih nyaman juga. Lebih plong gitu. Tapi kadang-kadang kalau yang udah terlanjur lihat kesempatan, wah ini orang kaya nih, kita kibulin aja nih, suruh beli pupuk-pupuk ini pupuk itu segala macam gitu kan, akhirnya gas juga Mas Eko. Kebanyakan begitu mungkin. Iya. Mungkin tapi lah nggak tahu juga. Ya karena kalau yang orang nanam skala hektaran itu kan rata-rata orang berduit, orang-orang bos besar. Jadi kadang-kadang ya tobrut siluman tobrut itu ya pada datang gitu kan. Itu Mas Eko ya. Betul betul betul. Ya ini dari sudut pandang kita nih teman-teman, karena ya itulah terjadi di dunia perdurianan begitu Mas Eko. Tapi harapannya apa nih kira-kira Mas Eko buat durian di Indonesia nih ke depannya nih Mas Eko, dengan pengalaman yang
kita miliki nih saat ini. Kira-kira gimana? Oke, jadi memang dari perjalanan waktu kita berkeliling ya, Siap. itu kita masih banyak menemukan aplikasi atau cara pengaplikasian yang menurut saya itu agak kurang tepat. Siap. Contohnya tadi paklobutazol, ya kan. Terus dari cara penanaman dan perawatan itu masih banyak yang untuk khususnya untuk penanaman dan perawatan lah, itu sering kita jumpai, kita temukan dianggapnya kayak nanam pohon kayu, tancap tinggal, Tidak dirawat. tidak dirawat. Nah, sedangkan ini adalah pohon buah, kita mengutamakan buah bukan kayunya ya toh. Betul. Jadi durian ini merupakan buah besar, jadi nutrisi yang harus kita siapkan itu memang Harus betul-betul harus betul-betul kondusif, harus betul-betul sudah sesuai ya yang dibutuhkan sama buah tersebut karena merupakan buah besar seperti itu. Dan perawatan penyemprotan dan pemupukan juga kadang-kadang masih ya apa ya, sesempatnya gitu ya, Masih ala kadarnya begitu ya. kadarnya. Sedangkan pohon durian itu hasil dari sambung pucuk sama pohon durian lokal itu berbeda ketahanannya, ya kan. Iya. Memang seperti itu, memang berbeda. Pohon lokal mungkin bisa berusia ratusan tahun karena dia tidak mengalami stres dari dia tumbuh dari biji ya toh. Nah, beda dengan bibit, nanam dari bibit. Nah, bibit kita semai biji, cabut, stres, Ganti lagi, ya kan. sambung pucuk lagi. Terus kita okulasi, kita sambung pucuk, stres, ya kan. Kita pindah ke media yang lebih besar, stres lagi ya toh. Kita kirim, stres lagi. Betul. Nah, Kadang-kadang bakulnya milu stres. bakulnya melu stres ya. Jadi contohnya ini mungkin nanti bisa dipertanyakan oleh netizen ya. Oh iya. Ini kenapa nih? Kayak Lu nggak dibahas gitu ya. nanti dulu ada bagiannya masing-masing nih Mas Terlalu Eko. panjang nanti ya. Enggak apa-apa. Kuota kamu jangan ragukan kuota penonton kita, subscriber kita ini kuotanya unlimited Mas Eko. Siap. Meteran Mas Eko. Meteran. Iya. Nah, Berapa meter ya? tidak terukur, Oke kakak. tak terhingga. Nah, teman-teman, maksud kami itu adalah dengan kita sudah sekian lama melakukan perjalanan di dunia perbibitan khususnya durian ya teman-teman. Mas Eko ini menurut Sampan itu potensi durian di Indonesia itu atau bahkan yang sudah hasil panen dari durian yang ada sekarang ini di Indonesia ini udah sejauh mana sih, layakkah untuk bersaing dengan tetangga kita di sebelah sana yang ugal-ugalan begitu Mas Eko? Oke, siap. Menurut saya sih masih belum lah ya. Dari bagian mana nih yang masih kurang Mas Eko barangkali? Dari satu, kita belum bisa mengejar kualitas rasa buah, ya kan. Jadi memang untuk mendapatkan kualitas buah yang apa namanya, Yang top perform gitu atau yang premium lah begitu? perform dan premium itu memang butuh proses atau butuh modal yang lumayan. Tidak mudah. Tidak mudah ya, ya mudah. Jadi mudah nggak mudah ya, tapi ya mudah kalau kita pelajari. Ya, artinya kalau kita rawat dengan sungguh-sungguh, kemudian hasilnya juga premium, katakanlah kalau mau saking ya berarti mau saking yang grade-nya A begitu, toh juga nanti harga jualnya akan cukup kan, akan cukup untuk operasional juga kan, kan akhirnya jadi seimbang gitu Mas Eko. Sangat seimbang sebenarnya, cuman kan dari segi praktek di lapangan kan ternyata berbeda, nggak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Iya, oleh karena itu teman-teman, dengan adanya media sosial zaman sekarang ini Mas Eko, harapan kita tuh kita dapat memberikan referensi lah untuk para petani supaya pengetahuan tentang nutrisinya itu benar-benar semakin luas, Betul. yang berdampak positif terhadap pohon duriannya. Karena kan sejauh ini kita banyak sekali kita temukan di berbagai tempat ya Mas Eko, di Jawa Tengah, Jawa Barat maupun di Sumatera dan sebagian Kalimantan, itu
masih menggunakan pupuk-pupuk yang ala kadarnya, khususnya di Jawa Tengah, di lingkungan kita aja nih Mas Eko. Kadang-kadang ya kita hanya udahlah, kalau emang rezeki mana pasti nggak akan kemana. Ya memang betul, tetapi pohon durian kan bukan hanya butuh doa, tapi juga butuh nutrisi Mas Eko. Ya kalau kita berdoa saja tanpa bekerja kan apa hasilnya jatuh dari langit sendiri. Iya, itulah Seperti kenapa. itu. Betul Mas Eko. Itulah kenapa kami setidaknya kami yang bukan siapa-siapa ini, yang rakyat biasa ini teman-teman, pengen sebenarnya merindukan sekali terkait dengan masa depan durian di Indonesia Mas Eko. Kita jangan jadi penonton aja dong. Kita mesti Jadi ambil pemain. bagian gitu. Jadi sekarang kita udah, nah, di Indonesia ini kalau soal kesuburan tanah, luasan wilayah, luasan tanah, kita jauh kemana-mana Mas Eko. Unggul. Jauh lebih unggul daripada teman-teman di negara perindavan atau di sebelah Ya, kita, ya kan? negara lain lah. Iya, Indonesia udah negara udah paling paling subur. udah maksudnya Tanah udah, kita tanah paling subur gitu. kan ada lagunya tuh, tongkat jadi tanaman toh, Mm-mm. bukan lautan tapi kolam susu, kan gitu-gitu kan. Susu, iya susu Gitu. lagi. Mm-mm. Ya maksudnya itu lebih lebih bahwasannya saya ingin menerangkan bahwa secara lokasi kita sudah diuntungkan Mas Eko. Sudah sangat diuntungkan, cuman tinggal pengolahan saja. Iya, knowledge atau pengetahuan tentang nutrisi itu yang sangat menjadi fokus utama kita. Nah, seharusnya teman-teman yang dalam hal ini lebih berkompeten dalam hal nutrisi, ayolah, come on, marilah teman-teman, kita ya bikin-bikinlah video kayak gini buat petani gitu kan. Jangan kalau apa dikit-dikit istilahnya mesti kumpul nanti beli tiket di hotel. Ya petani kecil mana bisa begitu, Bos. Iya bos. Masa orang pengen dengerin curhatan gini, kan tujuannya apa sih? Kan orang kepengen supaya duriannya bagus di Indonesia. Lah kalau ujung-ujungnya sulu kita, kau kalau mau bagus durian kau kasih datang dulu, kau beli tiket dulu sekian juta misalnya, ya petani kecil nggak mampu bos. Iya bos, betul bos. Gimana tuh maksud sama? Harusnya kalau teman-teman yang pintar ya dalam hal nutrisi, ayolah kita kita apa namanya, kita share lah ke media sosial. Banyak kok media sosial, ada sekarang, ada TokTok, ya kan? TikTok. Iya, ada Instagram, Facebook, YouTube gitu. Kalau misalkan nih yang dari ahli nutrisi, dari salah satu merek pupuk misalnya, dengan memberikan edukasi free gratis di dalam video YouTube misalnya, toh nantinya bakal beli juga kan Mas Eko? Tapi saran saya atau sedikit masukan untuk saya, Buat dari kamu gitu maksudnya. janganlah. Masukan untuk saya itu gimana maksudnya? Masukan untuk diri saya sendiri. Kok ma- gimana? oh iya, masuk saran dari saya. Nah, gitu dong. Iya, saran dari saya ya. Gimana? Kalau untuk mau eh, bikin konten, Mm-mm. terutama nutrisi atau pupuk yang kita berikan, itu ini jangan terlalu dekat, ini menghilangkan fokus saya ini. Siap. Sorry. Kayak gitu. Jadi sampai mana tadi? Pupuk ya. Pupuk. Pupuk memang jenis pupuk di Indonesia. Indonesia ya sekarang inilah ya, khususnya apalagi perkembangan perkebunan durian itu lagi marak-maraknya. Iya, Itu banyak sekali yang memanfaatkan kesempatan. peluang ini ya. Jadi jangan sampai membuat petani-petani itu merasa bingung Kecebur. dengan menggunakan pupuk Iya. dari berbagai merek ya. Iya. Jadi kalau bisa jual pupuk harus juga bisa menjelaskan fungsinya Kapan atau pembeliannya. unsur-unsurnya. Iya. Waktu pemberian pupuknya kapan, pada saat apa, dan seterusnya gitu ya. Jadi itu terutama unsur yang sangat diperlukan untuk pohon durian itu apa saja. Nah, Artinya, sorry Mas Eko, saya potong sebentar. Artinya penjual pupuk sekarang ini juga harus pandai menjelaskan atau setidaknya mempunyai pengetahuan tentang apa yang dia jual. betul sekali. Boleh dibilang kayak apoteker dong. Misalnya kalau ke apotek kan, Pak, kepala saya pusing, senut-senut. Nah, ini obatnya apa nih? Nanti kan sama apoteker dikasih racikan tuh, sama sampean begitu mungkin ya? Iya, Bro. Iya. Oh, ini keren juga nih. Jadi kita pakai analogi yang paling sederhana saja, yang paling mudah dimengerti gitu Mas Eko ya. Iyalah. Luar biasa sih teman-teman. Nah, itu merupakan harapan dari kita, anak muda yang tidak terlalu muda dan sedang mulai. Bro. Kenapa? Bentuknya 3. Udah kepala 3 teman-teman ya. Dan
Ya, yang jelas kau jangan kasih tidak fokus dulu toh. Jadi maksudnya itu supaya teman-teman, iya nanti kita bahas, nanti kita bahas. Jadi maksudnya itu supaya teman-teman petani itu tuh jadi bisa tahu. Sekarang walaupun petani itu punya uang misalnya Mas Eko, tapi kan kadang-kadang tidak punya banyak waktu untuk ikut seminar-seminar yang berada di tempat-tempat yang jauh misalnya gitu. Dan kadang-kadang nggak tahu juga, nggak semuanya paham internet. Tapi kalau YouTube semua orang kayaknya udah pada tahu kan. Kalau misalnya nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau pengen pohonnya bagus, semua ini yang ada di sini kau jadi nyanyi tolong dong. carikan ya, ya. Itu nanti bisa diberitahu melalui video YouTube gitu. Toh nantinya juga mereka akan beli-beli pupuk juga gitu. Jadi jangan selalu berkoar-koar, ayo majulah petani durian Indonesia, tapi nggak dikasih support. Mas Eko gimana? Kok gimana mau maju kalau nggak dikasih bahan bakar? Solar lagi susah bos. Kau jangan ke solar-solar dulu, maksudnya kita udah teriak-teriak supaya durian bagus tapi apa namanya edukasinya tidak diberikan Jadi gitu. banyak sekali oknum-oknum penjual bibit ya, ya toh. Betul. Ya sampai sekarang pun saya tuh, kita ya, Kita kita itu masih tahap belajar, terus belajar, terus menerus karena kita sudah merasa nyaman di dunia perbibitan. dunia pertanian. Ya, lebih tepatnya udah keracunan pohon durian lah gitu. Saya sudah merasa nyaman, jadi sudahlah di sini saja kita untuk berinteraksi dan sebagainya ya, kita menimba ilmu juga di sini gitu loh. Banyak hal teman-teman. Banyak Banyak hal yang kita dapatkan di sini, teman, saudara, semuanya kita dapatkan di dunia perdurianan. Yang tadinya nggak kenal jadi kenal, bahkan sesuatu yang sepertinya tadinya tidak mungkin menjadi sangat mungkin bahkan ketika kita berada di lingkungan durian Mas Eko. betul. Mungkin kalau nggak gara-gara pohon durian saya dengan Mas Eko nggak akan kenal, kita nggak akan ngopi, nggak akan bercanda, kita nggak akan ketemu dengan para jenderal pensiunan, kita nggak akan ketemu dengan Manuhara mafia-mafia kelas internasional gitu ya. Jadi banyak hal teman-teman, banyak sekali. Alhamdulillah saya dan Mas Eko sangat bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Namun demikian ternyata di lapangan banyak kita temukan ya sesuatu yang kurang pas menurut kami, karena kadang-kadang tidak berbanding lurus dengan apa yang ditampilkan begitu teman-teman. Contohnya kayak kita ini masih sangat belum ada apa-apanya lah Mas Eko ya. Kalau di dunia perdurian kita masih sangat ya masih sangat awam lah. Tapi sedapat mungkin apa yang kita dapatkan sepanjang itu bisa kita share, kita akan share, karena kami berharap dengan adanya kita sharing video, ilmu dan lain sebagainya itu akan membangkitkan lagi gairah semangat petani teman-teman petani durian di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Karena soalnya kedepannya itu menurut saya itu akan perang kualitas buah. ya yang menentukan ke depan tinggal kualitas menurut saya Mas Eko. Semua orang bisa semua orang bisa menanam durian, bisa merawat durian, bahkan mungkin kalau bahasa yang lagi ngetren sekarang bisa membuahkan durian. Tetapi tidak semua orang bisa, atau tidak semua petani, lebih tepatnya tidak semua petani bisa menghasilkan durian dengan kualitas premium Mas Eko. Siap, sama Nah, halnya dan yang terjadi dengan bibit juga ya, sekarang ini. semua orang bisa bikin bibit, tapi tidak semua orang bisa punya bibit yang berkualitas atau Betul. grade A. Nah, teman-teman yang mau beli bibit durian, ya ini masuk barangnya, ya kan? Masuk dong. Nggak usah lah. Oh, jangan ya. Iya, biar kalau yang beli bibit ke manapun, ke siapapun itu bebas ya, Oke. itu bebas. Kita tidak ada larangan atau harus beli ke saya, itu enggak, bebas. Tapi biarlah penonton kita yang Menentukan, menentukan dan menyeleksi. menyeleksi sendiri, seleksi alam. Seleksi ya, seleksi dengan adanya konten-konten di YouTube kan mereka bisa leluasa untuk menilai bibit mana yang benar-benar bagus atau mencari harga yang murah. Iya, betul sekali, betul sekali. Karena kadang-kadang teman-teman banyak sekali ditemukan kita nih, saya nggak tahu nama yang lain nih, sama-sama yang lain ya. Saya dengan Mas Eko tuh sering sekali dapat curhatan-curhatan dari teman-teman petani durian. Baru tadi malam ada orang hubungin kita, Mas ini durian OC apa bukan, kirimin video gitu. Nggak tahu kita belinya dari mana. Masih ada tuh di Ternyata mana-mana ada. ternyata ketika kita amati itu bukan durian OC. Ngomongnya yang jual itu durian OC. Oceh Banyuwangi bro, OC Banyuwangi katanya. tahu saya sih Oceh
Iya, jangan-jangan OC Zimbabwe lagi. Flores. Nah, teman-teman, ngomongin Flores nih Mas Eko. Saya pernah datang ke Flores kan, ke daerah namanya Kabupaten. Untung tidak dimakan komodo kau di Jangan, sana. jangan. Masih jauh Mas Eko. Jadi Oh gitu. ini pengalaman saya udah lagi ngebangun cerita ini, Masih di sana. wah ngeri. Maksudnya miris. Mirisnya tuh begini teman-teman. Di sana tuh tanahnya tandus ya teman-teman. Tandus sekali, tetapi Masa tandus? tandus Mas. Di situ tuh tandus. Nah kemarin itu kan ada order bibit ke saya. Ah, Kita antar ke sana. Saya juga kebetulan supaya datang ke sana. Akhirnya saya datang ke sana dan saya melihat kondisi di sana itu bener-bener hampir ya, saya bilang hampir tidak ada tanaman buah-buahan Mas Eko. Jadi ada salah satu instansi yang kemarin akhirnya menanam memutuskan untuk order durian ke kita dan kita antar ke sana. Lalu tanggapan yang saya terima di sana itu Mas Eko luar biasa Mas Eko. seperti apa bro? Sangat antusias, sangat senang, apalagi bibit yang kita kirim ke sana itu kemarin masih seger-seger Mas Eko. Karena informasinya sebelum order ke saya itu sudah pernah order tapi nyampe sana bibitnya pada mati. Sedangkan yang kita kirim kemarin bibitnya tuh masih subur-subur ya, masih seger-seger gitu. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ini berkaitan dengan keterangan kita tadi Mas Eko, cerita kita tadi bahwa teman-teman di NTT sana, di kalau tidak salah itu kemarin Kabupaten Timur Tengah Utara. Jadi TTU kemarin ya, Timur Tengah Utara. Teman-teman boleh googling di sana, ada namanya daerah Keva Menanu teman-teman. Itu Mas Eko di sana, saya ke sana, ada video saya di sana. Nah, itu tuh nggak semua bisa datang ke Pulau Jawa, bos. Nggak bisa, bos. Kalau kita mau perjalanan darat dan laut, itu kemarin kita itu 8 hari. Ya, 8 hari 8 hari. Mereka hanya bisa nonton di YouTube, men. Gitu loh. Jadi kalau misalkan semua harus datang ke Jawa supaya bisa ikut apa namanya tadi itu? Seminar-seminar gitu, ya kasihan. Sementara di sana merindukan sekali, menginginkan sekali tanaman durian, terus kemudian alpukat, jambu dan kawan-kawan. Kan menurut saya yang paling efektif kan kalau kita buat video seperti ini. Mereka bisa nonton, mereka bisa belajar dari situ. Gitu, jadi jangan semua dijadikan bisnis, bos. Oke bos. Ya dong. Jadi kemarin ke sana itu ikut penyuluhan juga. Sebetulnya bukan penyuluhan karena saya tidak punya kompetensi di penyuluhan Mas Eko. Siapalah saya kan gitu. Tetapi Oke. berdasarkan keilmuan atau pengetahuan ya setidaknya yang saya miliki yang sangat sedikit itu saya share ke sana. Dan alhamdulillah bisa diterima. Kita nggak tahu ya karena belum belum sampai berbuah karena baru sekitar beberapa bulan yang lalu. Tapi setidaknya ada spirit itu, ada semangat itu Mas Eko. Gitu. Jadi kita juga berkunjung ke sana, juga sekalian membuka mindset di sana juga gitu. Ya membuka pola pikir baru bahwasanya saya saya agak ekstrim Mas Eko. Saya selalu bilang atau saya lebih tepatnya saya punya pendapat bahwa di mana rumput bisa tumbuh, di situ durian akan bisa tumbuh. Oke, ya di atas batu. Ya saya kira sepanjang rumput bisa tumbuh di situ durian akan tumbuh. Tinggal kan bagaimana perlakuannya kan itu yang menentukan toh. Siap bro. Oke. Tuh teman-teman. Jadi kayak kadang-kadang saya tuh orangnya emosional teman-teman. Emosional tuh bukan kita emosi bukan, tetapi kalau melihat sesuatu yang menyedihkan ya kita bisa turut sedih, kalau melihat sesuatu yang bikin kesel ya kita bisa kesel juga. Gitu, sangat manusiawi gitu. Nah, itu yang saya harapkan dari teman-teman ahli nutrisi, ahli apapun lah tentang itu ya kita share lah di YouTube karena memang menurut saya sekarang ini kita bisa jadi bermanfaat dan bisa bisa jadi tidak bermanfaat kalau kita tidak mau berbagi teman-teman. Betul. Gitu Mas Eko. Nah banyak sekali. Ilmu kita tampung sendiri, Iya. tidak bermanfaat buat orang lain, apa Apa gunanya? gunanya kan? Ya. Saya belajar tentang itu Mas Eko dulu kalau nggak salah waktu saya masih SD itu saya diajarin bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibagikan. Kalau ilmu yang hanya ditelan sendiri itu menjadi tidak bermanfaat. Ya, saya nggak tahu tuh apa gara-gara kuliahnya mahal sehingga harus semuanya harus dijadikan uang atau bagaimana kita nggak tahu Mas Eko. Mungkin di situ gitu Mungkin ya. ke situ. Nah, saya sekolah mahal-mahal masa ngomong harus gratis, Gengsi. rugi dong. Rugi dong. Oke. Gitu. Emang gue cowok apaan gitu ya teman-teman. Nah ini kami tidak ada apa namanya tuh menjurus ke siapapun ya teman-teman, ini secara luas ya. Kalau memang teman-teman nggak setuju ya silakan tulis komentar kalian di kolom komentar, tentunya dengan bahasa yang sopan atau yang baik begitu. Dan teman-teman kalau memang sekiranya video ini bermanfaat silakan bisa share ke seluruh dunia biar
rame gitu ya Mas Eko ya, Yoi bro. biar semua Oke, orang sedikit tambahan ya. siap. Banyak juga nggak apa-apa Mas. Kuotanya habis nanti. Siap. Siap. Jadi begini, kalau mau berkebun durian, Oke. oke ya, mau nanam durian, usahakan eh, siapkan lahannya dulu dan instalasi pengairan. Itu nomor satu lah. Ya. Kalau bisa, eh, bibitnya mau ngambil ke siapa yang dituju, kirimkan video lahan tersebut, minta pendapat atau masukan, harus menggunakan sistem yang seperti apa dan gimana Ya, untuk menentukan pola tanam barangkali. ya, seperti itu. Dan untuk perawatan kedepannya itu seperti apa, kayak gitu ya. Untuk membeli bibit bebas ke siapa, kembali lagi itu Ke bebas selera. selera ya, Sesuai dengan karena rezeki sudah yang di atas yang mengatur sudah ya. mana? Itu kayak di sana ya. Siap teman-teman, luar biasa. Ini kakak dibahas ini. Oh iya juga ya. Oh iya juga, makanya kan lupa kan. Iya teman-teman, jadi banyak banyak sekali kalau kita ngomongin durian itu nggak ada habisnya sebetulnya Mas Eko, bisa 2 hari 2 malam mungkin belum habis juga episode tentang durian. Dunia perdurianan itu selalu ada perdebatan, pasti Pasti, pasti pasti karena teman-teman. kita hanya menggunakan ilmu, apa namanya ya, Ya ilmu-ilmu yang sekalian PDW, maksudnya sesuai dengan pendapatnya masing-masing gitu kan. sesuai pendapat masing-masing ya. Dan seringkali hanya orang-orang tuh hanya ngasih teori-teori saja tanpa mereka terjun ke lapangan. Sedangkan kita, saya dan Mas Eko tuh benar-benar terjun ke lapangan teman-teman. Jadi kita tahu kondisi-kondisi tanah yang ada di penjuru Pulau Jawa gitu ya. Kita tahu kondisi seperti apa. Itulah yang kemudian menentukan pola tanam, terus kemudian nutrisi apa yang diperlukan, kan itu berawal dari situ dulu Mas Eko. Betul. Kan tanah di sini di Banyumas nggak bisa disamakan dengan tanah di Kuningan atau di Cirebon, kan nggak bisa toh. Tanah di sini, tanah merah, tanah liat, daya serap Air atau penyimpanan airnya itu lebih lama. Beda dengan tanah-tanah yang berkerikil, bercadas, itu berbeda. Perlakuannya juga berbeda. pasti. Itu. Jadi lain tempat lain pula cara penanganannya, kan kira-kira begitu Mas Eko. Beda lagi tanah lempung, ya beda lagi. Jadi teman-teman, banyak sekali tentang obrolan tentang durian sebetulnya. Namun sepertinya kita akan sudahi dulu obrolan kita untuk kali ini, sebab nanti akan terlalu panjang. Mungkin video-video tentang penyakit-penyakit pohon durian nanti akan kita bahas di video kita yang selanjutnya. Tapi ngomong-ngomong dari tadi itunya nyala nggak Mas? Nyala dong. Oh ya, takutnya nanti nggak nyala malah suaranya nggak ada. Luar biasa teman-teman, tidak terasa sudah hampir 1 jam 1 jam saja. kita ngobrol, bahkan kita tidak berpindah tempat karena memang sangat semenarik itu teman-teman. Semenarik itu membahas tentang durian. Gitu. Jadi poin atau risalah obrolan kita pada kesempatan hari ini, yang pertama tadi, kualitas durian kita masih banyak ditemukan belum gimana tadi ngomongnya Mas Eko? Makan dulu, makan biar Kualitas tidak. kualitas buah durian kita itu masih kurang. Iya. Jadi kita harus fokus ke pengetahuan tentang nutrisi. Kemudian jangan gampang terprovokasi atau terpengaruh oleh oknum konsultan yang abal tadi yang ngomong ya. Ya, dari seluk beluknya di ini dulu lah. Harus di track recordnya harus dipelajari dulu gitu ya. Yuk, Terus kemudian yang selanjutnya itu upayakan sedapat mungkin penggunaan pupuk itu yang mengandung unsur organik dan juga non organik, itu harus beriringan. Kemudian rawatlah durian sampai kapanpun Anda mau durian itu berbuah. Artinya perawatan pohon itu masih hidup ya terus dirawat gitu. Jadi tidak ada cerita pohon durian ditanam langsung ditinggal pergi, itu tidak boleh. Jadi kalau mau hasilnya bagus ya sepanjang itu pula kita harus rawat gitu Mas Eko ya. Yoi bro. Baik teman-teman, sekian dulu video kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mas Eko pamit, Roman Purba pamit. Salam jempol. Jangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurianan duniawi. Mantap.